Selamat siang pemirsa, apa kabar Anda hari ini? Senang sekali saya Gede Satria dan rekan saya Arlisa Hadi kembali hadir untuk menemani Anda dalam Aini Siang. Selain 3 berita utama tadi, Aini Siang juga akan menyuguhkan beragam informasi penting lainnya. Dan Aini Siang hari ini kami awali dari Batam pemirsa. 2 kelompok supir taksi di Bandara Hang Nadiem Batam terlibat bentrok. Selain menimbulkan korban luka, bentrokan mengakibatkan sejumlah kendaraan rusak. Suasana memanas terjadi di kawasan Bandara Hang Nadiem Batam, Kepulauan Riau. 2 kelompok sopir taksi online dan taksi konvensional terlibat adu mulut hingga nyaris baku hantam. Mereka saling menuding adanya provokator keributan. Suasana semakin memanas saat beberapa orang terpancing emosi. Beberapa orang terluka akibat terkena pukulan. Menghindari bentrokan susulan, beberapa perwakilan kedua pihak dan polisi menenangkan situasi. Permasalahan batas kasih untuk penjemputan penumpang. Jadi itu akan kita fasilitasi, kita mediasi antara kedua belah pihak dan melibatkan dengan instansi terkait dari Dishub juga kita undang besok di Polres untuk kita sepakat cari solusi yang terbaik ya. Pihak terkait akhirnya melakukan kesepakatan untuk tidak melanggar ketentuan kedua pihak. Dari Batam, Kepulauan Riau, Gusti Yenosa, iNews melaporkan. Terpergok hendak mencuri di rumah warga, seorang pria nekat melarikan diri ke atap klinik di kawasan Pasar Rebo, Jakarta Timur. Penangkapan berlangsung dramatis hingga atap kanopi roboh saat warga menangkap pelaku. Warga di Jalan Kesehatan Kelurahan Gedong Pasar Rebo, Jakarta Timur mengepung seorang pria yang melarikan diri ke atap klinik usai terpergok hendak mencuri di salah satu rumah warga. Pelaku yang panik sempat melempari warga dengan genting. 2 orang warga yang naik ke atap berhasil menangkap pelaku. Namun kanopi yang tak mampu menahan beban tubuh pelaku dan warga ambruk. Pelaku sempat menjadi bulan-bulanan warga yang geram dengan ulahnya. Petugas kepolisian yang tiba di lokasi langsung mengamankan pelaku dari amukan massa dan membawa pelaku ke Mapolsek Pasar Rebo untuk dimintai keterangan. Si diduga pelaku ini kita cek, kita bawa ke rumah sakit untuk melihat keadaan kesehatannya. Dan dinyatakan oleh pihak rumah sakit pada saat itu dia ada bicara tidak memberikan keterangan linglung gitu ya. Ya, agak linglung. Pelaku tengah berada di dinas sosial untuk pemeriksaan kesehatan jiwa. Selain itu, polisi juga meminta agar warga membuat laporan ke polisi yang terkait aksi percobaan pencurian itu untuk kepentingan penyelidikan. Dari Jakarta, Rio Manik, iNews melaporkan. Pemirsa, kasus penemuan 4 kuburan bayi di Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah terungkap. Polisi menangkap ayah dan ibu bayi yang merupakan ayah dan anak kandung yang menjalin hubungan terlarang alias inses. Hanya bisa pasrah saat dirinya ditangkap Satuan Resmo Polresta Banyumas, Jawa Tengah pada Senin siang. RD ditangkap usai terbukti terlibat dalam pembunuhan 4 bayi yang ditemukan polisi beberapa waktu yang lalu di sebuah kebun. Keempat bayi malang tersebut merupakan hasil hubungan RD bersama tersangka E yang merupakan anak kandungnya sendiri. Keduanya menjalin hubungan layaknya suami istri di sebuah gubuk di tengah kebun. Tersangka E melahirkan anak pertamanya pada usia 12 tahun. Anak pertama mereka dibunuh usai dilahirkan sejak tahun 2013 lalu. Ya, betul. Itu hasil hubungan daripada pelaku Rudi dengan anak kandung daripada pelaku tersebut, di mana pelaku ini mempunyai. Ya, betul. Itu hasil hubungan daripada pelaku Rudi dengan anak kandung daripada pelaku tersebut, di mana pelaku ini mempunyai. Menurut keterangan tersangka E, melahirkan hingga 7 kali dan Banyumas, Jawa Tengah. Saladin Ayubi, iNews melaporkan.
Pemirsa, usai menangkap kedua tersangka pembunuhan 4 bayi yang ditemukan, polisi berupaya menemukan 3 kuburan bayi lainnya. Dari penelusuran, polisi hanya menemukan selai kain putih yang terkubur. Polresta Banyumas, Jawa Tengah kembali berupaya menemukan 3 kuburan bayi lainnya usai menangkap tersangka RD dan E terkait kasus penemuan 4 kuburan bayi di sebuah kebun milik warga. Dibantu anjing pelacak, polisi menggali sejumlah titik di kebun yang sebelumnya ditemukan 4 kuburan lainnya. Dari penelusuran, polisi belum menemukan titik terang dari 3 bayi malang tersebut. Polisi hanya menemukan sehelai kain putih kusam tanpa jasad ataupun kerangka di dalamnya. Yang terakhir, keterangan dari pelaku di tahun 2020 sama 2021. Jadi penguburan itu mulai daripada tahun 2013, kemudian sampai dengan 2021. Total 7 kerangka manusia. Dari total 7 bayi yang dibunuh, tersangka RD dan E mengaku membunuh bayi terakhir pada tahun 2021 lalu. Keduanya merupakan seorang ayah dan anak yang menjalin hubungan sejak tahun 2012. Dari Banyumas, Jawa Tengah, Saladin Ayubi, iNews melaporkan. Pemirsa, sepasang suami istri warga Sidoarjo, Jawa Timur diamankan polisi karena melakukan penipuan jual beli tanah senilai miliaran rupiah. Istri yang merupakan ASN di Pasuruan ini menawarkan tanah murah kepada calon pembeli. Usai dilakukan pemeriksaan berkas di Polres Mojokerto, sepasang suami istri ini dinyatakan sebagai tersangka kasus penipuan jual beli tanah kafling di kawasan Kecamatan Ngoro, Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur. Modus yang dilakukan keduanya dengan membeli tanah dari warga desa Ngoro seluas 1.600 meter persegi senilai 1 miliar rupiah. Kedua tersangka hanya memberikan uang muka 350 juta rupiah. Tanah yang belum dilunasi dijual kepada warga seharga 85 juta rupiah dengan ukuran 7 x 16 meter persegi. Namun dalam perjalanannya tanah tersebut tak kunjung dilunasi kepada pemilik sehingga kasus ini dilaporkan ke Polres Mojokerto oleh 8 korban dengan nilai kerugian lebih dari 1 miliar rupiah. Baik, kalau untuk jumlah korban itu dari pihak pembeli sendiri ada 7 orang yang menjadi pelapor, kemudian ada 1 penjual tanah, 1 orang, jadi ada total 8 orang. Kemudian untuk penjual tanah sendiri mengklaim sekitar 900 juta kerugiannya karena memang belum terbayarkan sebesar 900. Kemudian untuk pembeli sendiri itu sekitar 70-an juta yang belum dibayar. Diduga masih banyak korban lainnya yang belum melaporkan kasus ini ke kepolisian. Keduanya terancam hukuman di atas 5 tahun penjara. Dari Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur, Salahuddin iNews melaporkan. Heboh pernyataan insest ibu anak Wali Kota Bukit Tinggi dilaporkan puluhan tokoh adat ke pihak yang berwajib. Puluhan tokoh adat Nagari Kurai 5 Joro melaporkan Wali Kota Bukit Tinggi Erman Safar ke polisi Senin siang. Tokoh adat merasa kampung mereka tercemar dengan adanya kasus insest ibu anak yang diduga hoax sehingga terjadi dugaan pembohongan publik. Para tokoh adat menyayangkan Wali Kota Erman yang tidak melakukan cek dan recheck terlebih dahulu sebelum mengungkap kasus tersebut. Wali Kota Erman diduga hanya mendengar dari sebelah pihak, yakni dari anak yang kini sudah remaja yang diketahui mengalami gangguan mental dan psikis akibat kecanduan mabuk lem. Kampung Bukit Tinggi yang punya Nagari Kurai itu sendiri, di Herman Safar selaku pejabat di Kota Bukit Tinggi itu sangat-sangat menyayat dan menyakiti hati masyarakat Minang sedunia. Selaku masyarakat hukum adat yang berdomisili di Kota Bukit Tinggi, kebetulan kami pemangku adat yang dipertanyakan. Kenapa tidak ada respon? Sebetulnya kami bukan tidak ada respon. Kami semenjak hari Jumat pernyataan ini beredar di konsumsi publik. Pemirsa, puluhan santri Pondok Pesantren Al-Islamiyah di Cikalongwetan, Bandung, Jawa Barat keracunan makanan. Korban keracunan usai menyantap makanan yang disediakan kantin Pondok Pesantren. Santri Pondok Pesantren Al-Islamiyah yang terdiri dari santri pria dan wanita terpaksa jalani perawatan di Puskesmas Cikalongwetan, Bandung usai alami keracunan makanan.
Korban keracunan usai menyantap makanan mie kuning dan ayam suwir yang disediakan kantin pondok pesantren. Dari 23 orang yang keracunan, 11 diantaranya dirawat di Puskesmas Cikalong Wetan. Korban kebanyakan alami mual, pusing, dan lemas hingga muntah. Bakteri pasti gejala awalnya itu mencret, mules, sama muntah. Ya, kadang-kadang sampai keringat dingin kalau yang karena ini mungkin anak-anak usianya masih muda, jadi daya tahan tubuhnya bagus. Beda lagi kalau keracunan yang kenanya itu orang tua, dari kejadian dehidrasinya bisa cepat. Sampel makanan telah dianalisa laboratorium untuk mengetahui jenis racun yang terkandung. Dari Bandung, Jawa Barat, Iwono Wahyu, iNews melaporkan. Anak AG dijadwalkan hadir dalam sidang lanjutan tersangka Mario Dandi hari ini. iNews yang akan segera kembali dengan informasi lengkapnya sesaat lagi.